di segmen terbaru Rumah Tarot. Jenenge apa mau? Cekam. Oke. Cekam. Nah, masih sama Mbak Denti. Hai fellow readers. Ya, kita masih becek-becekan di sini. Iya. Malam-malam kita ini biar dingin ta, Mas. Iya, sadu. Soalnya kita mau cerita mencekam. Selamat malam, fellow readers. Ketemu lagi dengan Anton Kenas di salah satu segmen Rumah Tarot. Cekam. Cerita mencekam. Ya, jadi kita akan berbagi pengalaman paranormal experiences. Paranormal activity. Iya, jadi kayak pengalaman-pengalaman aneh yang mungkin bisa dirimu sampaikan sama fellow reader semua. Dan mungkin juga saya bisa membantu untuk menganalisa kalau seandainya itu kayak jadi tanda tanya besar, ada apa sih ini? Nah. Oke. Sayangnya Mas berhubungan sama rumah ini. Oke, baiklah. Iya. Jadi berhubungan sama rumah ini ya? Jadi apa ya, kayak close intimate banget pengalamannya. Sejarah aja dikit, aku ambil waktu itu dapat rumah ini dari pasangan orang Surabaya yang udah cukup orang Surabaya lah ya. Mereka pasangannya baik banget dan taat agama ya. Terus kemudian aku ambil alih rumah ini itu dari tahun 2010, terus belum pernah 2010 ya? 2010, jadi udah cukup lama lah ya. Belum pernah pindah lagi, jadi cuma di sini aja terus. Tapi selama berapa tahun tuh aman gitu. Padahal itu setelah aku 10 tahun lah di sini baru ada kejadian yang aneh kayak gitu. Recently berarti ya? Recently, very recent lah ya kalau setahun. Dan kebetulan kejadian itu tuh pas suamiku nggak ada. Aku nggak tahu kenapa, tapi suatu malam, dan itu kebetulan aku ingat banget itu hari Jumat malam. Oke. Tapi di sebelum kejadian Jumat malam itu entah kenapa di 3 hari sebelumnya itu aku ngerasa kayak vibe-nya di kamar tuh nggak enak. Pertama. Di kamarmu? Di kamar sendiri. Oke. Nah, jadi vibe-nya nggak enak. Kalau aku Lantai 1 atau lantai 2? Lantai 1. Lantai 1. Lantai 1 di kamar aku. Oh ya, untuk yang site aja. Nah, kebetulan rumahku tuh ada 2 lantai. Aku nggak tahu ini signifikan atau enggak ya. Ada 2 lantai. Lantai 1 banyak yang ditinggali. Lantai 2 karena untuk tamu biasanya karena rumahnya guest house juga. Jadi sejak pandemi itu kosong. Oke. Ya. Sejak pandemi ya? Sejak pandemi. Dan di sebelah sebelah sana itu apa? Sana timur. Sana timur. Jadi kalau sebelah sana Timur, sana utara. utara. Jadi bagian utara rumah itu ada kayak air yang mengalir kayak got gitu. Bukan got ya, pokoknya saluran Air yang ya. akan nanti bermuarnya itu di pura. Di mana itu? Sebelah mana? Di Taman Gria. Oh, Taman Gria. Oke. Jadi bermuara di pura. Jadi waktu itu dikasih tahu sama warganya kalau itu tuh bukan tempat yang boleh ditutup karena itu tempat jalannya arwah saya sendiri. Oke. Anyway, balik lagi ke cerita aku tadi. Waktu itu kebetulan lagi ditinggalin sama suami. Jadi aku sama anak-anak di kamar. Tapi kebetulan tuh kayaknya waktu itu lagi sendiri, tidur sendiri. Terus beberapa hari itu kayak ada vibe nggak enak. Setiap kayak mau tidur tuh kayak ada sesuatu yang gerak lah, ada suara gitu yang nggak biasa. Sampai akhirnya puncaknya itu di hari Jumat. Aku agak capek, aku tidur tapi agak tidur gelisah. Dan tahu-tahu aku ingat banget aku bangun tapi nggak sempat lihat jam. Tapi aku tahu itu kayak larut banget gitu ya, di atas jam 12. Waktu aku bangun, tahu aku bangun tuh tanpa sadar aku langsung teriak, keluar,
keluar gitu. Oke. Aku nggak tahu kenapa. Dan aku ngerasa sebelum aku bangun itu, aku cobain baca doa tapi susah banget gitu. Terus tahu aku bangun, jadi aku kayak setengah sadar gitu. Apa ya? Paralysis. Ya, sleep paralysis ya. Sleep paralysis. Jadi aku ngerasa kayak aku nggak bisa gerak. Dan sekalinya aku bisa, terus aku langsung teriak gitu. Keluar 3 kali. Exactly. Sampai sekarang aku nggak ngerti kenapa, siapa yang aku suruh keluar juga aku nggak ngerti. Tapi entah kenapa kayak alam bawah sadar aku tuh reaksinya seperti itu. Nah, dan sampai sekarang aku nggak tahu kenapa. Wow. Aku nggak tahu kalau itu mencekam atau enggak ya. Dan dia bilang itu tidak mencekam. Saya dari tadi merinding. Ini loh, ini coba lihat nih. Merinding nggak dari tadi? Ya begitulah. Wow. Ya jadi gitu ceritanya Mas. Terus sebelumnya aku nggak pernah kayak gitu ya. Itu pertama kali di rumah Jadi ini. selama 10 tahun itu nggak ada apa-apa. Jadi Nothing. setahun terakhir aja. Nothing. Itu aja. Tapi suami sering nggak ninggalin? Jarang memang. Oh, jarang ini ya? Jarang. Jadi kebetulan suamiku memang jarang gitu ada kayak pergi dari rumah ada kerjaan gitu jarang. Tapi waktu itu dia pergi untuk sekitar 3 minggu dan itu yang terjadi di kayak pertengahan minggunya. Dan aku nggak tahu kenapa. Tapi aku kok ngerasa ini mungkin aku salah ya. Cuman kayak ada perasaan di aku tuh aku mikir energi maskulinnya itu kayak nggak ada di rumah karena rata-rata kalau dia lagi nggak ada betul-betul cewek semua. Iya, gitu. benar. So aku pikir itu berpengaruh nggak sih mungkin di situ Iya. pertanyaannya. Kalau tadi yang aku lihat masalah saluran air itu juga ngaruh banget. Ada beberapa tempat sebenarnya yang terlepas dari kepercayaan ya. Jadi ada beberapa tempat yang itu merupakan perlintasan energi. Itu yang disebut sama warga di sini. Ya. Terlepas dari apapun yang lewat di sana itu tempat yang persimpangan energi. Dan istilahnya kayak lalu lintasnya ya. Okay. Dan kebetulan mungkin di dunia sebelah itu kita bersinggungan. Mungkin kita tanpa kita sadari kita bangun rumah itu nerabas jalan rayanya mereka. Dan itu sedikit banyak pasti membawa pengaruh. Dan kalau yang tadi soal sleep paralysis itu memang ada 2 kemungkinan. Satu, sleep paralysis benar-benar murni karena kita kecapean, kita salah posisi tidur gitu kan. Akhirnya membuat kita kayak jadi having nightmare gitu kan. Pasti simptomnya sama. Kita mau teriak nggak bisa, mau doa nggak bisa, susah banget. Kayak mau ngomong pun kadang susah gitu. Dan saat kita udah bisa ngomong itu kayak lega banget gitu. Karena akhirnya kita bisa sadar gitu. Nah, sayangnya the brutal truth itu adalah itu juga salah satu simptom yang sama ketika kita ngalamin proses yang namanya ketindihan. Kita bersinggungan dengan makhluk halus pada saat kita tertidur. Karena memang pada dasarnya yang bisa menampakkan diri ya, bisa bersinggungan secara fisik sama manusia, itu memang yang sudah berusia ratusan bahkan ribuan tahun. Kita nggak pernah tahu kan. Jadi kalau kayak yang tadi untuk preventif sebenarnya ya, karena kita memang bisa untuk cleansing ruangan. Cleansing itu adalah satu bagian dari mencegah kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Salah satu untuk cleansing juga yang bagus adalah air cucian beras. Kayak kita kan bilas beras pertama tuh. Nah, hari cucian pertama kali itu buat ngepel seluruh rumah kalau perlu. Jangan cuma di tempat itu aja. Jadi itu juga salah satu yang membantu cleansing. Kan kita dalam setiap kejadian itu nggak selalu kita berhubungan dengan hal mistis juga. Kita harus berusaha untuk mencari tahu selogis mungkin. Kita cari alasan selogis mungkin apa penyebabnya. Kalau nggak tahu kita bertanya sama orang yang di bidangnya lah, kalau boleh dibilang. Orang pintar. Itu bukan istilahnya. Ya gitulah. I see. Bisa juga kita mendatangkan ahli Feng Shui untuk ngelihat rumah kita ini kurang apa. Iya, jadi Feng Shui itu sebenarnya sangat membantu juga. Jadi kita bakal ngelihat rumah kita ngadep kemana, terus kita ada beberapa unsur kan, ada beberapa elemen di kepercayaan Feng Shui. Kalau itu memang benar-benar ngaruh ke hawa atau aura, suasana dari rumah. Oke, fellow readers, kita ketemu lagi di video-video yang lain. Like, subscribe, komen, tanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan cerita mistis yang mau diliput, boleh komen, tulis di kolom komentar ya.
Kita ketemu lagi. Bye, Fellow Readers. Ciao.